Masih pemula di dunia website, pengen banget bikin website sendiri tapi nggak tahu caranya. Pengen banget punya jasa pembuatan website tapi nggak tahu gimana mulainya, gimana cara bikinnya. Takutnya kalau ada klien nggak bisa ngerjain. Teman-teman tonton aja video ini ya, saya jelasin bikin website dengan cara yang simpel. Ini cocok banget buat pemula. Saya kasih contoh ya, website ini website untuk restoran ya, yang saya barusan bikin tuh ya. Bikinnya gampang banget. Saya yakin teman-teman itu pasti bisa ya. Dan teman-teman pasti kaget kalau tahu jasa pembuatan website itu kan biasanya mahal ya. Ya walaupun untuk levelnya UKM itu bisa di angka sejuta ya. Kadang ya kurang, kadang lebih ya. Padahal kita bisa bikin ini tuh modalnya ini ya serius ya. Ini modalnya cuma 200 ribuan udah dapat ya. Dengan 200 ribuan itu kita udah dapat hosting selama setahun dan gratis domain. Cocok banget kan kalau misalkan teman-teman mau bikin website sendiri buat latihan, buat usahanya atau mau belajar bikin agensi pembuatan website ya, atau mau buatin website untuk kliennya. Tonton aja dulu deh video ini ya, saya jelasin gimana caranya bikin website seperti ini dan website yang lain dengan cara yang gampang, nggak pakai coding, cuman klik aja, drag and drop, selesai semuanya. Nah sebelum saya mulai, saya jelasin dulu ke teman-teman kalau kita tuh mau membuat website itu kita wajib punya yang namanya hosting. Fungsi hosting itu untuk menyimpan file-file yang kita gunakan di website kita. Contoh ya, di website ini tuh ada foto kan, fotonya nggak cuma satu, ada banyak ya. Belum lagi kalau teman-teman nanti mau masukin logo restorannya atau logo bisnisnya, itu butuh tempat untuk nyimpan filenya. Belum lagi nanti konfigurasi websitenya butuh tempat untuk nyimpan filenya. Nah file website ini disimpan di namanya tuh hosting. Dan hosting itu nggak bisa kita miliki sendiri ya teman-teman ya. Kita nggak bisa beli hosting jadi milik kita permanen, itu nggak bisa. Jadi adanya sistemnya tuh langganan, biasanya per tahun. Nah untuk hosting saya ada rekomendasi bagus buat teman-teman, terutama yang lagi belajar, duitnya nggak banyak, mulai dari 200 ribuan bisa dapat hosting untuk 1 tahun. Serius teman-teman, pokoknya tonton sampai selesai ya. Nah, yang saya rekomendasikan ke teman-teman adalah layanan penyedia hosting dari Hostinger. Hostinger ini perusahaan global ya, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Makanya kalau teman-teman cek di websitenya, nanti banyak review atau testimoni itu dari orang-orang di luar negeri, bukan di Indonesia ya. Karena memang ya karena pelanggannya tuh dari seluruh dunia seperti itu. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir tentang layanan dari Hostinger, keamanannya dan sebagainya ya. Ini udah oke banget sih, rekomend banget buat teman-teman yang mau kelola website, mau bikin website ya, atau membuat website sendiri atau untuk orang lain, untuk instansi teman-teman mau buka jasa bisa pakai ini. Saya kasih tahu caranya supaya bisa dapetin harga yang jauh lebih murah daripada ini, oke? Oke teman-teman, langsung kita mulai ya. Gimana sih kita bisa mendapatkan promo hosting murah dari Hostinger ini yang jauh lebih murah dari apa yang ada di websitenya. Jadi ada beberapa step atau beberapa langkah ya caranya, ini saya udah rangkum. Kira-kira ada 5 langkah yang teman-teman harus harus lewati ya, harus kerjakan ya. Yang pertama, teman-teman wajib buka link Google Form ya. Ini udah saya singkat link Google Formnya, s.id ps strip ayhst 2025. Linknya ini pastikan teman-teman kalau misalkan pas buka link ini di browsernya itu belum login ke Google, silahkan teman-teman login dulu ke Google ya, karena kan ini Google Form, jadi teman-teman harus login ke Google juga untuk membuka form ini. Nah yang kedua, setelah formnya terbuka, nanti teman-teman isi formnya ya, isi formnya selengkap-lengkapnya. Terus sambil isi form nanti teman-teman bisa ikutin aja step by stepnya yang tertera di form itu juga ada kok ya. Dan nanti di dalam form itu teman-teman juga pilih paket ya. Jadi paketnya itu kan ada banyak. Di sini saya nggak tampilkan paketnya, harganya berapa saja, promonya berapa saja, karena memang promo ini tuh harganya bisa berubah sewaktu-waktu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pas nonton video ini buka promonya sepertinya harganya oke, langsung aja diamankan ya, langsung aja diikutin, langsung aja di check out ya. Nah di sini teman-teman pilih paket, nanti di video ini nanti kan saya contohkan kalau misalkan saya pakai pilih paket yang 500.000 ya. 500.000 itu 2 tahun udah dapat hosting bisnis dan dapat free domain juga ya. Nanti teman-teman bisa pilih paket yang lebih murah lagi ada, atau yang lebih mahal lagi untuk VPS misalkan, itu juga ada. Nah detail paketnya seperti apa saja nanti teman-teman silahkan buka di link form yang saya sematkan di deskripsi atau di video ini ya. Setelah isi formnya dan pilih paket, teman-teman lanjutkan langkah berikutnya yaitu order di website ya, website Hostinger tentunya. Kalau teman-teman males ngetik alamat website Hostinger, bisa juga langsung klik di link website yang saya taruh di deskripsi ya.
Oh ya, teman-teman, sebelum kelupaan saya sampaikan dulu ya, syarat utamanya yang paling penting banget ini untuk teman-teman bisa dapetin promo hosting di Hostinger ini adalah wajib menggunakan email yang belum pernah dipakai di Hostinger ataupun Niaga Hoster. Oke. Jadi kalau sebelumnya teman-teman sudah pernah punya akun di Hostinger atau di Niaga Hoster, kali ini untuk bisa dapetin promo, teman-teman wajib register ulang di Hostinger ya dengan email yang lain atau email yang baru ya. Jadi Hostinger dan Niaga Hoster itu sebenarnya satu perusahaan, satu company, semuanya di bawah dari hostinger.com. Nah, jadi teman-teman wajib menggunakan email baru ya. Supaya apa? Ya karena kan ini kan beda ya, khusus promo. Kalau yang sebelum-sebelumnya teman-teman pernah bikin di Hostinger, pernah punya website atau hosting di Hostinger dan Niaga Hoster itu kan sudah yang lama. Nah, ini untuk case untuk promo terbaru, teman-teman wajib menggunakan email baru ya. Jadi silahkan siapin emailnya yang mau dipakai di Hostinger, oke? Nah, kalau emailnya sudah ada, langsung aja yuk kita buka di websitenya Hostinger ya, teman-teman ya. Supaya lebih cepat, teman-teman bisa langsung klik link Hostinger yang saya sematkan di deskripsi ya. Terus teman-teman bisa pilih ya, bisa pilih lewat apa yang ada di website atau lewat ini menu yang ada di atas nih. Di sini ada menu hosting. Teman-teman ada pilihan web hosting, cloud hosting, VPS hosting dan sebagainya ya. Nanti bisa pilih di sini. Oke, saya contohkan karena tadi saya udah menentukan saya mau paket yang bisnis ya. Saya pilih yang bisnis. Nah, buat teman-teman yang belum paham mungkin ya bisa melihat dulu nih perbandingannya apa sih. Jadi perbandingannya bisa dilihat sekilas seperti ini ya. Ini yang minus-minus ini. Sebentar saya kembalikan dulu. Nah, ini yang minus-minus ini artinya dia fiturnya tidak tersedia ya. Kenapa saya sarankan minimal untuk ambil yang bisnis ya? Karena salah satunya adalah fitur AI. Walaupun di sini semua itu termasuk yang single itu ada paket apa namanya AI ya. Ini ada AI website builder. Ini juga ada AI website builder yang ini juga sama ya. Tapi tidak semuanya ada tools AI WordPress. Nah, AI WordPress ini mulainya di paket yang bisnis ya, bukan di paket yang single ya. Jadi yang single ini tidak ada free untuk tools AI WordPress-nya. Makanya saya rekomendasikan teman-teman untuk pilih yang ini ya, yang bisnis ya. Tapi kembali lagi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, langsung aja kita klik paketnya, pilih paket. Nah, di sini teman-teman ada pilihannya kan tadi antara 1 tahun dan 2 tahun aja ya. Nah, ini perlu teman-teman sesuaikan mau ambil yang 12 bulan untuk 1 tahun atau yang langsung 24 bulan ya. Saya contohkan yang 24 bulan ya. Nah, di sini akan tertulis ya subtotalnya sekian ya. Tapi lagi-lagi ini hanya nanti untuk apa ya? Untuk identifikasi aja. Nanti transfernya tetap sesuai form ya. Langkah kedua, teman-teman pastikan di bagian punya kode kupon ini diklik ya. Teman-teman klik di sini bagian kode kupon ya. Terus diisi kode kuponnya adalah YHST kayak gini ya. Diisi seperti ini terus klik tambahkan. Ini fungsinya supaya nanti tim Hostinger itu bisa mengidentifikasi mana-mana sih pembeli di website yang menggunakan promo dari saya sehingga nanti karena ini promonya spesial ya, harganya juga spesial, nanti mereka bisa identifikasi dan bisa melacak transferannya seperti itu teman. Karena kan nanti kita transfernya tuh nggak sesuai yang ini ya, tapi sesuai yang ada di form. Misalkan seperti yang saya jelasin di awal tadi, tagihannya 400.000 tapi kita bayarnya 200.000. Intinya kita transfernya nggak sesuai dengan tagihan ya, makanya perlu kode kupon untuk menandai. Selanjutnya teman-teman klik aja tombol lanjutkan. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi email dan kata sandi ya. Jangan klik ini ya, sudah punya akun login, jangan ya. Teman-teman langsung aja buat akun di sini ya. Dan pastikan teman-teman membuat akunnya secara manual ya. Jangan menggunakan tombol Google ini ya. Jadi sekali lagi jangan buat akun menggunakan Google, tapi isi manual ya, atau bikin akun manual di Hostinger, oke? Jadi teman-teman silahkan isi aja email dan kata sandinya ya. Oke, langsung aja ini saya isi dulu emailnya, email saya yang udah saya siapin @gmail.com. Oke, jadi kayak gini ya, ini saya udah bikin email baru nih, 2025 jadi miliarder @gmail.com. Ini email saya ya, yang saya siapin. Jangan lupa teman-teman nanti login ke emailnya. Supaya untuk memastikan aja alamat emailnya tuh bener ya. Nanti kan kita ceknya di mana ya? Nah ini nih 2025 jadi miliarder ya. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman ya. Nah ini salah ketik nih ya. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai salah ketik. Takutnya kalau salah ketik itu nanti
teman-teman kalau mau akses agak susah ya karena salah emailnya, nanti verifikasinya juga bingung juga ya. Jadi seperti ini ya. Terus masukkan kata sandinya, silahkan bikin kata sandi ya. Kata sandi untuk nanti digunakan untuk login di Hostinger. Oke, kalau sudah teman-teman klik lanjutkan. Selanjutnya setelah masuk ke halaman ini, teman-teman silahkan isi ya. Isi namanya aja udah cukup sih. Karena kan ini opsional sebenarnya ya. Saya isi nama dulu, terus ini yang lainnya saya kosongin boleh nggak masalah. Yang penting teman-teman isi negaranya ya. Oh ya teman-teman, untuk promo ini tuh tidak mengcover pajak ya. Jadi misalkan ini saya bikin seperti ini, negaranya saya pilih Indonesia, terus nanti saya lanjutkan, nanti saya bayarnya plus pajak ya. Sedikit penjelasan tambahan tentang promo dan pajak ya teman-teman ya. Jadi promo ini tuh tidak menanggung pajak. Jadi teman-teman itu nanti total transfernya adalah biaya transfer nominalnya sesuai dengan promo yang teman-teman ambil plus ditambahkan pajak 11%. Misalkan promo ambil yang 200.000 berarti teman-teman transfernya itu 200.000 plus 11% dari 200.000 ya. Dan wajib memilih negaranya Indonesia pada saat mengisi form ini. Oke. Terus seperti ini udah lengkap semuanya ya. Terus kita lanjutkan. Setelah klik lanjutkan, teman-teman pilih yang pembayarannya QRIS ini ya. Jadi jangan pilih yang lain, tapi pilih yang QRIS. Oke. Sekali lagi jangan pilih yang lain, tapi khusus pilih yang QRIS ya. Lanjut teman-teman, klik aja tombol buat tagihan pembayaran supaya nanti muncul invoice-nya dan QR code QRIS-nya. Dan itu nanti tidak perlu dibayar kok ya. Jadi tidak perlu bayar sesuai nominal yang ada di tagihan, tapi tetap teman-teman bayar sesuai dengan paket yang teman-teman pilih di form. Oke. Jadi yang kita butuhkan di sini sebenarnya hanya invoice-nya saja. Gunanya invoice itu supaya nanti dari tim Hostinger tuh tahu ya, oh akun ini yang bayar 500.000 tuh dari invoice ini gitu loh. Kan ada nomor invoice-nya nih. Di sini ada nomor invoice-nya ya. Nah, ini teman-teman nomor invoice-nya, nanti ini teman-teman cukup catat aja sampai di sini aja ya. Yang habis sekian sampai di sini, nanti untuk dimasukkan ke form ya. Karena kan di form itu kan ada ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya kalau sebelumnya itu belum pernah dikonfirmasi, belum pernah diverifikasi, teman-teman verifikasi dulu ya. Biasanya ini ada email verifikasi email Anda seperti ini dari Hostinger. Itu sesaat setelah kita bikin invoice tadi. Jadi begitu teman-teman bikin invoice, kan masukin akun ya, bikin akun baru. Nah nggak lama akan dapat email. Nanti teman-teman sudah selesai invoice-nya, barulah teman-teman klik verifikasi ya, supaya nanti bisa login. Oke. Nah, setelah teman-teman itu sudah bisa untuk bikin invoice-nya, artinya invoice-nya sudah ada QR code-nya, sudah ada nomor invoice-nya, artinya kita sudah selesai sampai di tahap nomor 3 ini ya. Untuk order website-nya tuh sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita lanjutin aja di langkah keempat, yaitu screenshot invoice ya, invoice-nya yang tadi atau tagihannya tadi tuh yang ada QR code-nya, terus ada apa namanya tuh nomor invoice-nya, silahkan di screenshot ya, terus di save, disimpan di laptop atau di komputer teman-teman ya. Terus setelah di save dan disimpan, teman-teman upload ya, upload di Google Form yang tadi kita udah buka, yang linknya ini, supaya apa? Supaya nanti tim dari Hostinger tuh bisa menyambungkan ya, bahwa ini adalah dari email, alamat email si ini, terus invoice-nya nomor sekian. Untuk pembayarannya, bukti transfernya juga teman-teman upload di Google Form ya. Jadi mereka untuk mencocokkannya tuh tim Hostinger tidak kesulitan ya. Karena datanya lengkap ya. Ada bukti transfernya dari email ini ya, invoice-nya nomor ini. Jadi nanti kalau pas mengaktifkan mereka nggak akan keliru-keliru. Oke. Jadi langkahnya seperti itu aja, simpel banget untuk mendapatkan hosting di Hostinger dengan harga promo yang murah banget. Nah, sampai di sini teman-teman sudah selesai prosesnya untuk order hosting dengan harga promo. Selanjutnya kita tinggal tunggu saja sampai invoice kita tadi diaktifkan oleh tim dari Hostinger. Kira-kira butuh waktu sekitaran 3 sampai 5 hari kerja ya. Harap maklum teman-teman ya kalau misalkan terasa lama, karena kan ini toh harganya promo. Tapi walaupun dengan harga promo ini teman-teman cuman butuh kesabaran dikit aja, tapi mendapatkan benefit yang banyak banget ya. Harganya murah, tapi speknya sama dengan yang ada di website. Jadi ini benar-benar penawaran yang oke banget lah, sayang kalau dilewatin. Nah, setelah nanti kira-kira 3 hari sampai 5 hari, teman-teman silahkan cek aja emailnya ya. Jadi nanti teman-teman akan ada notifikasi dari Hostinger, contohnya kayak gini ya. Dari Hostinger pembayarannya berhasil kayak gini nih. Jadi artinya kalau udah dapat
pembayaran notifikasi seperti ini, artinya pembelian teman-teman yang di harga promo di Hostinger tuh sudah berhasil dan bisa diakses ya. Kalau sudah, nanti teman-teman login aja ya untuk mengecek hasil dari pembelian kita ya. Nanti akan tampil di sini teman-teman. Jadi di dalam dashboard Hostinger di halaman utamanya nanti ada dua item kayak gini ya. Start creating or migrating a website, atau mulai membuat atau memindahkan website. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah punya website di hosting yang lama, bisa dibawa ke sini nih, dipindahin ke sini websitenya pakai Hostinger ini ya. Jadi cocok kan, misalkan di web hosting yang lama teman-teman tuh harganya mahal dan udah mau jatuh tempo, atau mungkin belum mau jatuh tempo tapi nanti kalau mau jatuh tempo perpanjangan bayarnya mahal. Nah, daripada perpanjangan di tempat lain, teman-teman pindah ke sini dapat harga murah, enak kan. Terus di sini juga ada ini ya, untuk menu untuk klaim free domain kita. Jadi seperti yang saya bilang di awal ya, teman-teman itu wajib segera mengaktifkan ini pembeliannya, mengaktifkan men-setup ini ya, setup hostingnya dan klaim free domainnya dalam waktu 7 hari setelah pembeliannya aktif. Jadi kalau misalkan hari ini teman-teman terima email dan sudah aktif ya, sudah aktif hostingnya, langsung aja teman-teman aktivasi setup hostingnya, setup klaim free domainnya supaya tidak hangus. Karena misalkan teman-teman tidak segera klaim setelah 7 hari dari aktivasi ini, teman-teman nggak klaim, nanti hangus teman-teman, sayang banget kan. Makanya ini memang harga promo benar-benar untuk teman-teman yang serius dan mau manfaatin. Oke, selanjutnya saya kasih contoh ke teman-teman gimana sih cara setup websitenya dan klaim free domainnya. Oke, langsung kita mulai ya, gimana caranya untuk setup website dan klaim free domain atau gratis domain dari promo Hostinger. Yang pertama saya sarankan untuk proses ini dulu ya, yang bawah ya, yaitu klaim free domain atau klaim domain gratis. Nah, di sini teman-teman mungkin masih bingung antara domain itu apa sih, hosting itu apa, atau website itu seperti apa. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, mungkin bisa diikutin aja dulu ya. Nanti di video lain saya jelaskan tentang lebih detail lagi kayak gimana sih domain itu sebenarnya, atau website itu sebenarnya kayak gimana dan sebagainya ya. Di sini teman-teman perlu menyiapkan nama domain ya. Misalkan berkaitan dengan nama nih, misalkan andikayuda.com misalnya kayak gitu ya, kan di sini ada pilihannya .me, .com, .pw dan sebagainya. Ini adalah extension domainnya ya. Atau berdasarkan nama bisnis, misalkan laundryandika.com atau laundrysiapa.com atau apa ya, jasa renovasi rumah jakarta.com kayak gitu dan sebagainya ya. Pokoknya teman-teman harus siapkan dulu nama domainnya. Saya contohkan ini, saya kasih nama misalkan kayak gini ya, sugih.me gitu ya. Nah, di sini tuh ada beberapa ekstensi. Ini teman-teman yang bisa diklaim di sini tuh semuanya gratis ya. Jadi teman-teman bisa dapetin free domain di sini tuh gratis ya. Tapi untuk setahu saya sih untuk tahun pertama aja ya. Nanti tahun keduanya akan dibutuhkan biaya ya. Maka di sini tertulis tuh ya, ini kita dapat free domain 300.000 nih ya per tahun ini di tahun pertama. Nah, di sini ada tulisan nih domain renews at 300.000 sekian per tahun mulai bulan Januari tahun 2026. Jadi tahun pertama gratis nih. Nanti tahun kedua kalau mau melanjutkan lagi ya bayar ya. Kalau misalkan teman-teman keberatan dengan domain yang ini, wah kayaknya .me ini mahal juga nih, teman-teman klik cancel dulu, ganti aja nanti. Misalkan tadi kan depannya Sogih ya. Nanti teman-teman bebas ya, ini mau diisi nama andikayuda.me, pw.com, .fun dan sebagainya ya. Nanti teman-teman bisa coba yang lain, misalkan yang lebih murah tuh biasanya web.id ya, atau my.id mungkin kayaknya juga murah nih. Misalkan ini ya, my.id, kita coba ya, kita cek availability atau ketersediaannya. Nah, ini ya, ini bisa diklaim gratis, tapi perpanjangannya tahun depan ini cuma bayar 26.900 setahun. Jadi ini murah banget ya. Nah, untuk pilihan harganya ini atau pilihan extensionnya saya kembalikan ke teman-teman, mau pakai yang mahal atau yang murah terserah ya. Yang penting ini tahun pertamanya gratis, oke? Jadi saya coba yang tadi dulu ya, sogih.me kayak gini ya. Terus cek availability, ini tersedia. Kalau sudah teman-teman, kalau sudah pilih domainnya, silahkan klik claim domain ya, silahkan klik claim domain. Oke, sekarang ini sudah sudah diproses.
untuk registernya ya. Jadi ini proses registrasinya, ini saya pilih Indonesia gitu ya. Personal ini jenisnya nanti kita itu mau untuk personal atau untuk perusahaan. Saya pilih personal aja ya. Terus next step. Ini masukin data-data ya teman-teman ya, yang diminta ya, nanti dimasukin aja alamat-alamat dan sebagainya. Jawa Tengah. Oke. Saya isi dulu. Kalau sudah klik finish registrasi. Jadi kita selesaikan. Jadi memang beberapa domain itu kayaknya butuh registrasi semacam ini ya, tapi ada juga yang nggak butuh, tapi nggak masalah ya, butuh atau nggak butuh, misalkan diperlukan nanti teman-teman isi aja. Oke, sekarang sudah selesai start using your new domain. Jadi alamat domain baru kita sudah terregister ya, dan sudah jadi milik saya, sudah saya sewa selama setahun gratis dan dapat bisa kita pakai. Oke, selanjutnya kita klik continue. Terus di sini kita kembali ke halaman awal ya, di home aja. Ini kita skip aja di sini atau boleh langsung ke sini ya, sama aja sih. Nah, di sini udah ada keterangan domainnya ya, terkait domain yang tadi kita sudah pilih tuh ada settingannya di sini. Di video ini saya nggak terlalu jelaskan panjang lebar dulu ya teman-teman ya, nanti di video lain akan saya jelasin. Nah, langkah berikutnya setelah domain ini kita klaim, teman-teman mulai setup websitenya ya. Jadi kalau kita klik di sini di bagian billing subscription ini, di sini masih ada yang tulisan itu pending setup nih ya. Bisnis hosting, jadi hosting yang kita beli tadi yang 2 tahun cuman harga promo tadi itu dia masih pending setup. Nah, ini teman-teman harus mulai setup ya. Bisa klik langsung setup di sini atau langsung di halaman awal tadi di home ya. Di sini pilih start creating or migrating website ya. Jadi teman-teman langsung klik di sini create or migrate. Jadi start bikin website atau migrasi. Sekali lagi buat teman-teman yang mungkin masih bingung ini hubungan antara domain, website, hosting itu seperti apa sih penjelasan detailnya, teman-teman ikutin aja ini dulu, nanti di video lain akan saya jelasin ya, oke? Nah, sekarang kita lanjut aja, ini boleh di skip ya, boleh di skip. Jadi ini kita cepet aja untuk setupnya, karena toh nanti kita bisa edit kok website yang kita udah bikin. Pilih teman-teman yang create website, karena kan kita nggak migrasi ya, kecuali teman-teman mau memindahkan website dari domain dari hosting yang lama ke sini, itu pilihnya yang migrasi. Tapi kalau untuk awal kayak gini sih mendingan teman-teman di ini aja ya, dibikin create website dulu aja. Toh nanti kalau migrasi lain waktu juga bisa kok. Terus teman-teman klik next. Di sini ada pilihannya pakai WordPress atau Hostinger Web Builder. Saya pilih WordPress. Terus kita klik next. Nah, ini diisi ya untuk login WordPress-nya. Sebenarnya ini juga mungkin nanti tidak terlalu banyak berfungsi sih, karena nanti kita bisa akses website kita itu lewat dashboardnya Hostinger. Oke, kalau mau ngintip ini passwordnya juga bisa. Nanti ini mau diganti juga silahkan ya teman-teman ya. Saya klik next. Terus di sini, nah daripada teman-teman bingung nih ya mau bikin websitenya yang berjenis apa sih, berjenis bisnis, layanan bisnis atau online shop atau blog atau portofolio dan sebagainya, teman-teman create yang blank site dulu ya. Jadi nggak usah pilih yang atas, langsung klik create blank site. Artinya bikin website yang kosongan aja ya. Terus di sini ada pilihan domain name. Saya pilih yang ini karena ini tadi saya udah klaim domain kan. Nah, fungsinya kita klaim domain duluan tuh nanti gini ya. Jadi kalau mau pilih domain tuh kalau mau setup website tuh langsung pakai domain yang kita pilih ya. Nah, kalau sudah langsung klik next. Ini dipilih aja Indonesia boleh, terus klik next lagi. Nah, di sini proses instalasi WordPress-nya. Jadi sebenarnya sampai di sini kita sudah selesai semuanya ya. Hosting murahnya kita sudah dapat, sudah kita akses, dan kita sudah klaim domainnya, dan kita sudah setup hostingnya. Artinya sudah nggak mungkin lagi pembelian kita tuh nanti di cancel atau istilahnya tuh hangus ya. Karena kan kalau misalkan 7 hari nggak di setup website atau 7 hari nggak diklaim domainnya, setelah aktif tadi bisa non aktif kembali kan, bisa hangus pembelian kita. Nah, makanya teman-teman langsung aja setup, langsung aja klaim domain. Caranya simpel banget kan, cuman butuh waktu ini kurang lebih 10 menit lah ya, nggak nyampe 10 menit websitenya udah jadi dan sudah selesai proses untuk setup dan klaim domain yang kita dapatkan gratis dari Hostinger. Oke, kita tunggu sebentar ya.
Oke, teman-teman, jadi sekarang sudah selesai proses semuanya ya, benar-benar selesai. Ini websitenya udah jadi. Kalau teman-teman nanti cek lagi di Hostinger, di dashboardnya, ini bisa teman-teman masuk di Hostinger ya, alamatnya tuh di hpanel. Nah, kayak gini nih, di hpanelhostinger.com. Jadi ini masuk ke halaman dashboardnya Hostinger ya. Jadi kalau sudah seperti ini kita nggak perlu khawatir lagi nanti pembelian kita akan hangus, enggak ya teman-teman ya, karena ini udah aktif semuanya, websitenya udah aktif, domainnya udah aktif ya. Nih di sini sudah ada yang kita order tadi ya, hostingnya kita udah dapet ya, expire-nya 2027 ya, terus domainnya kita udah dapet. Jadi dengan begini udah selesai semua, oke? Oke teman-teman, jadi sampai di sini kan website kita sudah jadi ya. Jadi teman-teman sudah bisa membuat website dengan menggunakan WordPress dan gratis domain plus hostingnya juga murah banget lewat Hostinger. Nah sekarang kalau kita mau cek tampilannya seperti ini teman-teman ya, mungkin tampilannya masih kosong ya karena kan ini baru, tapi nanti kita coba isi ya. Jadi di dashboard ini nanti di bagian atas ya, di sini kan ada kunjungi situs, bisa langsung diklik langsung atau klik kanan aja. Kita buka di new tab. Nanti tampilannya kan kayak gini ya, masih kosong ya. Terus gimana nih kalau mau kita isi? Nah teman-teman nanti mulai dengan menginstal tema dulu atau tampilan ya. Jadi di sebelah kiri ini ada menu yang namanya tampilan. Terus nanti kalau taruh di sini mouse-nya, nanti dia akan muncul tema ya. Teman-teman klik aja menu tema ini. Nanti di sini kita sudah ada sih sebenarnya temanya itu sudah ada, tapi ini tema basic ya. Ya seperti ini tampilannya mungkin tidak terlalu menarik ya, walaupun nanti sudah ada isinya ya. Nah, kita nanti klik tombol ini untuk tambahkan tema atau add themes ya. Klik di sini. Terus nanti akan muncul banyak banget kayak gini ya, tema-temanya tuh banyak banget ya. Kita bisa memilih dari sekian banyak ini dan hampir semuanya ini mungkin semuanya punya gratisan ya. Memang ada yang berbayar tapi bisa dipastikan semua ini adalah gratis, oke? Terus kita pilih ya, ini saya kasih contoh kita menggunakan tema yang Astra ini ya. Di sini ada menu Astra, kita langsung klik pasang aja di sini, oke? Kita tunggu ya, nanti dia akan memproses untuk instalasinya. Semuanya serba otomatis dan teman-teman tidak perlu menggunakan coding ya, skill coding itu nggak perlu. Jadi langsung aja klik aja. Oke, kalau sudah kita klik aktifkan. Nah, sampai di sini sudah aktif ya, temanya sudah berganti. Tadinya kan kita pakai tema 25, sekarang sudah ganti menjadi Astra, oke? Nah, setelah berhasil menginstal tema Astra, nanti di sebelah kiri ini pasti muncul ini nih, menu Astranya di sini. Nah, kita bisa klik di sini menu Astra. Oke. Nah, terus di sini akan muncul banyak menu yang mungkin teman-teman bingung ya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, nggak usah bingung. Nah, selanjutnya kita langsung aja lompat ke menu yang atas. Di sini ada starter template. Jadi kita langsung aja install template-template yang kita butuhkan aja ya. Jadi temanya sudah siap, tapi kan tema itu mungkin secara garis besar ya. Nah kalau template-nya tampilannya yang detail, mungkin teman-teman supaya nggak rumit, kita butuh yang namanya starter template ya. Kita pilih ini starter template, terus kita klik tombol install dan activate ya, atau install dan aktivasi. Jadi di sini tuh sudah ada ratusan template ya yang sudah dibuat, kita tinggal pakai dan kita bisa edit. Nah sekarang ini udah selesai, sudah diinstal, terus dia akan mengupdate ya library mereka. Nanti kita tinggal pilih nih mau bikin website untuk yang model seperti apa. Nah sekarang sudah muncul nih teman-teman semua template-nya ya. Jadi kita bisa pilih. Di sini ada template yang gratis, ada yang premium ya. Kalau yang premium seperti ini tuh berbayar. Nah untuk teman-teman saya sarankan pakai yang gratis aja ya. Oke, terus sekarang tinggal kita sesuaikan aja teman-teman mau bikin untuk website apa nih. Di sini sebenarnya sudah ada kategorinya ya, sudah ada misalkan kategori bisnis, nanti ada template untuk restoran nih, misalkan ini ya. Kalau misalkan teman-teman mau bikin restoran untuk website untuk restoran, tapi saran saya jangan terpaku dengan itu ya teman-teman ya. Misalkan oh ini kategori restoran berarti cuman bisa untuk website restoran aja nih, nggak gitu teman-teman ya. Sebenarnya semuanya fleksibel, hanya saja ini seperti ini mungkin dari developernya supaya kita tuh lebih mudah memilih aja. Tapi misalkan pun ya teman-teman mau pilih untuk website yang teman-teman bikin itu nggak ada di sini, misalkan misalnya tuh website untuk klinik kesehatan gigi misalkan ya, atau untuk klinik untuk anak-anak nih, misalkan di sini nggak ada ya.
nggak ada kategorinya ya. Misalkan di lokal bisnis nggak ada, di personal care nggak ada ya, di sini nggak ada dan sebagainya nggak ada ya. Nah teman-teman cukup berpatokan sama layoutnya aja. Teman-teman pilih aja layoutnya mau yang kayak gimana nih. Oh yang kayak gini, yang atau yang seperti ini ya, atau yang seperti yang lainnya. Misalkan kita pilih yang di personal care nih, di beauty nih. Di personal care adanya yang beauty, nggak ada yang untuk anak-anak. Nah teman-teman pilih aja layoutnya, kira-kira teman-teman suka yang mana. Oh suka yang ini ya, supaya nanti bisa diganti dengan foto anak, terus penjelasannya seperti itu ya. Atau mau layout yang lain boleh ya. Jadi ketika apa yang kita mau bikin itu tidak ada di sini, teman-teman patokannya layoutnya saja, tampilannya seperti apa ya. Kita bisa klik untuk lihat previewnya. Contoh nih, misalkan yang sebentar ya, kita pilihin contoh ya. Contoh misalkan yang ini ya, kita klik yang ini ya, kita klik di sini, tuh nanti dia akan menampilkan tampilan previewnya ya, kira-kira nanti itu seperti ini. Ini kan tampilan yang lebih lebar ya, kalau tadi kan kecil nih. Nah nanti kita bisa isi, oh ini dengan kita isi testimoni dari klien atau pelanggan klinik tersebut dan sebagainya ya. Jadi patokannya itu ya kan teman-teman ya. Kalau mau yang mau dibikin itu nggak ada di sini, teman-teman pilih berdasarkan layoutnya atau tampilannya. Oke, sekarang kita coba ya, kita coba bikin salah satu yang sudah ada di sini. Contoh misalkan restoran ya. Nah di sini ada beberapa template ya yang bisa teman-teman lihat. Langsung aja kita pilih yang ini ya supaya cepat. Nah kita klik di sini, nanti sudah muncul nih perkiraannya tuh, nanti websitenya tuh jadinya kayak gini ya. Kita bisa ganti nanti fotonya ya, terus teksnya ini kita bisa ganti ya, dari bahasa apapun ke bahasa Indonesia kita bisa ganti, harganya kita bisa ganti dan seterusnya ya. Pokoknya ini fleksibel banget kok, nanti bisa diganti ya. Bahkan logonya ini nanti kita bisa ganti ya teman-teman, nanti tinggal upload file di sini nih, atau uploadnya belakangan juga nggak masalah ya. Oke, sekarang kita coba pakai template yang ini. Selanjutnya kita klik yang tombol continue atau lanjutkan. Nah, di sini kita ada pilihan untuk menambahkan add-on ya, atau apa ya, fitur-fitur di website kita ya. Ini sementara ini saya nggak kasih dulu, jadi supaya cepat aja dan teman-teman bisa ngelihat nanti editnya gimana sih. Toh sebenarnya tanpa fitur yang lengkap gini pun bisa kok nanti jadi websitenya. Ini kan hanya tambahan saja kalau misalkan mau dibikin lebih rumit atau lebih advance, lebih banyak fiturnya ya. Kita bikin yang sederhana dulu, oke? Seperti ini. Kalau sudah kita klik continue, bisa skip juga bisa ya. Kita klik skip aja. Nah terus kita klik skip dan continue, oke. Ini dicentang, ini boleh diisi, boleh dikosongin. Saya kosongin aja. Terus kita klik submit website ya. Nah di sini dia udah mulai menginstal websitenya, template websitenya ke website kita tanpa perlu kita melakukan coding apapun ya. Cuman klik aja, pilih-pilih tampilan, pilih-pilih tema, pilih-pilih layout, nanti otomatis langsung jadi semuanya. Tinggal nanti kita ganti aja. Oke, kita tunggu sebentar sampai prosesnya ini selesai. Nah ini udah 90% ya, sudah hampir selesai, nggak butuh waktu lama kan, mungkin hitungannya hanya 1 menit mungkin ya. Oke, kayaknya nggak nyampe 1 menit ya, ini cuma ditulis 29 detik tuh ya, dalam waktu 29 detik itu langsung jadi ya. Kita langsung bisa visit website, kita klik di sini, ini ya domainnya masih yang ini tuh, tampilannya jadi seperti ini, oke. Mantap kan teman-teman ya, sekarang sudah ada isinya, teman-teman sudah punya website dengan tampilan seperti ini. Tinggal kita edit aja, misalkan nomor teleponnya, fotonya dan sebagainya, nanti kita edit satu persatu. Nah sekarang kan websitenya sudah jadi seperti ini teman-teman ya, sudah tampil dengan layak ya, tapi masih sesuai dengan template ya, belum sesuai dengan keinginan kita atau keinginan klien teman-teman. Gimana cara ngeditnya? Nah sebelum kita edit saya kasih tahu dulu ya. Jadi tampilan website ini kan sebenarnya kalau teman-teman lihat mungkin di sini terlihatnya tuh cuman kayak satu halaman aja ya, padahal tuh enggak ya. Di sini teman-teman perhatikan ya, di atas ini ada menu home. Home itu ya halaman ini ya, halaman awal ya, atau halaman muka ya. Terus di sini ada menu about us. Kalau kita klik, dia masuk ke apa ya, tentang restoran kita atau tentang restoran ini. Nanti kita bisa edit ya. Kalau teman-teman mau menjelaskan tentang restoran ini tuh nanti dikasih sendiri nih di halaman satu ini, halaman khusus, halaman about us atau tentang kami atau cerita kami. Nah nanti bisa diisi dengan kebutuhan teman-teman ya. Terus di sini ada menu juga nih, ada menu
light, ada dark dan sebagainya. Ini kita bisa ganti tuh kalau websitenya mau gelap mau terang ya. Tapi mungkin ini nanti akan menjadi cukup rumit buat teman-teman. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan sedikit ya. Nanti kalau mau mengganti di masing-masing menu dan halaman itu kayak gimana. Terus di sini ada halaman testimonial juga ya. Teman-teman bisa memasukkan ya. Walaupun di di depan sini tuh sudah ada testimonial misalkan ya. Di sini nanti kita coba lah ya. Di sini kan ada beberapa testimonial nih dari 3 orang misalkan ya. Tapi nanti kalau pelanggan kita mau lihat lagi testimonial yang lebih banyak ya, mungkin bisa masuk ke menu yang tadi di atas tadi ada menu testimonial. Kalau teman-teman mau memasukkan lebih banyak lagi, misalkan dari 10, 20 bisa taruh di sini ya. Nanti ini semuanya bisa kita edit. Nah, cara editnya gimana? Jadi kalau di atas sini itu ada menu edit laman atau edit beranda ya. Bedanya apa sih? Kalau edit beranda tuh kita mengedit yang ada di home ini ya, atau tampilan home atau tampilan awal ini kita mau diedit, kita mau masuknya ke edit beranda. Kalau edit laman nanti tergantung teman-teman tuh sekarang lagi ada di laman yang mana atau halaman yang mana. Misalkan mau edit di halaman test about us nih ya, klik dulu edit about us, terus edit laman, nanti akan kebuka di halaman tentang kami atau about us yang bisa untuk diedit ya. Ini kalau dari sini. Bisa juga teman-teman ngeditnya tuh dari dashboard ya, dashboard WordPress kita. Contoh nih, kita masuk ke sini, nanti ada pilihan dashboard ya, kita klik kanan, nanti akan masuk ke dashboard sini. Nah, di sini kan ada menu laman ya. Kita kalau klik di sini tuh lamannya tuh macam-macam tuh, ada about us ya, ada kontak. Jadi ini tuh terkait yang tadi ya, halaman tadi ya. Ini kalau kita lihat nih, kita klik di sini, klik kanan, kita open. Nah, tuh ya, sama kan? Sama dengan ini kan, sama teman-teman, karena ini tuh sebenarnya tuh alamatnya di sini ya, halaman ini. Terus kita kasih menu shortcut supaya teman kalau pengunjung itu mau klik di sini langsung masuk ke halaman ini ya, yang dari sini nggak perlu ngetik alamat nih, tinggal masuk ke klik ini aja langsung kebuka halaman tentang kami. Oke, jadi cara editnya begitu ya. Cara editnya bisa lewat sini, nanti klik sunting ya, atau lewat sini tadi langsung klik edit laman. Oke, bebas teman-teman mau edit yang mana. Coba kita edit beranda dulu ya. Edit beranda berarti kita klik langsung di sini, klik home atau edit beranda untuk mengedit halaman awalnya, atau bisa juga nanti lewat di sini kita cari yang home ini ya. Nah, ini ya. Kita bisa klik sunting ya. Nanti akan masuk ke halaman seperti ini juga. Sama kok ya. Nah, di sini ada beberapa menu tampilan ya. Yang di atas ini ada menu ya untuk simpan. Nanti perhatikan, nanti kalau teman-teman sudah mengedit harap disimpan ya, supaya editannya tuh di save dan orang mengunjungi website kita itu dengan tampilan yang terbaru yang sudah diedit ya. Terus di sini ada menu websitenya, bukan menu ya, tapi tampilan atau isi websitenya yang kita bisa edit. Terus di sebelah kanan ini ada tampilan untuk menu-menu untuk mengedit laman, blog dan sebagainya ya. Nanti saya tunjukin ya. Contoh sekarang kalau mau ngedit ini gimana? Misalkan kita mau edit fotonya, latar belakangnya ya. Kita mau ganti fotonya dengan foto yang kita sudah bikin. Nah, teman-teman klik di sini aja. Klik di area sini, area fotonya. Misalkan klik di sini. Ya, teman-teman perhatiin ya. Begitu kita klik di sini ada muncul menu di atas ini ya. Terus di sini menunya juga bakalan ganti tidak sesuai yang tadi ya, udah beda lagi. Di sini ada general, ada style, ada advance. Teman-teman nanti bisa explore sendiri ya. Ini saya tunjukin nih, kalau style kita munculnya apa sih? Kita coba ya. Kita klik di sini. Nah, langsung muncul ya. Fotonya kita ada menu change image atau ganti image, ganti foto ya. Kalau kita klik di sini, klik tulisan ganti foto, nah langsung muncul ke sini. Teman-teman tinggal pilih aja ya. Kalau teman-teman belum ada fotonya tinggal di-upload aja. Di sini ada tombol upload ya. Pilih ya, teman-teman tinggal pilih, nanti kebuka halaman Explorer di laptop kita. Tinggal pilih aja foto yang kita mau upload ya. Kalau sudah di-upload nanti kan muncul di sini. Tinggal kita pilih nih fotonya mau ganti yang mana. Misalnya mau ganti yang ini, contoh aja ya. Seperti ini. Tuh ya, langsung ganti teman-teman ya. Backgroundnya langsung ganti dengan cepat ya, nggak pakai lama ya. Kita mau ganti teksnya gimana? Gampang, tinggal dipilih aja teksnya. Teman-teman perhatiin ya, pas kursor ini saya arahkan kemana, akan muncul nih kotak atau frame warna biru ya. Jadi ini tuh blok ya atau boxnya ya. Jadi kalau saya klik di sini, nah di sini ada menu ya, menu. Terus di sini juga akan berbeda lagi nih tampilannya, nggak sama dengan yang tadi kan. Saya klik di sini, tuh tampilannya beda. Saya klik di sini, tampilannya beda lagi. Jadi begitu teman-teman ya, masing-masing apa yang kita klik, elemen apapun yang kita klik tuh nanti bisa diedit kok ya. Dan ada menu-menunya ya, nanti kita mau ngedit apa ya. Misalkan di sini ada tulisan scroll down ya, kita mau ganti.
scroll ke bawah gitu ya, ke bawah. Udah gitu aja. Semudah itu kita mengeditnya ya, tinggal diklik, klik teksnya ya, kayak gini tadi. Tuh, kita bisa select all, bisa pilih, bisa diedit ya. Terus misalkan di sini ini ada gambar mouse, kita mau ganti gimana? Teman-teman gampang kan? Kita klik di sini dia langsung muncul tuh ikonnya, icon mouse. Kita pilih di sini mau diganti dengan icon yang lain bisa tuh muncul ya. Banyak banget ya, mau diganti icon apa juga bisa. Oke. Terus di sini ada menu style. Ya, ini masih ke yang ini ya, karena kan ini tadi klik ini kita belum pindah ke yang lain kan. Nah, warnanya bisa kita ganti. Misalkan kita mau ganti warna kuning. Tuh ya. Ganti warna kuning. Terus teks ini kita mau ganti nih, kita klik aja di sini ya. Di atas ada banyak pilihan. Kita mau misalnya sekarang mau select yang ini, kita mau ganti agak miring nih, teksnya dimiringin. Klik ini aja tuh, langsung miring dia ya. Terus misalnya kita klik di sini, kita mau ganti warna teksnya ya. Teman-teman bisa mengeksplor menu yang ada sebelah kiri, ada general, ada style, ada advance ya. Kita klik style, style itu yang untuk mengganti gaya teksnya ya. Misalkan warnanya dan sebagainya ya. Terus di sini ada prefix ya. Prefix itu biasanya yang atas ini ya, yang kecil ya atau awalan. Kita klik aja di sini muncul ya. Ada color atau warna, kita ganti misalkan mau ganti warna kuning coba. Nah, tuh udah keganti ya. Terus yang ini tadi kita balik lagi ke sini. Ini tadi prefix kita tutup dulu, style title atau judul kita klik. Kita ganti warna misalkan warna hijau gini ya, coba ya. Nah tuh udah keganti teman-teman ya. Kita biarin warna putih deh ya. Terus misalkan kita mau perbesar yang ini, yang tulisan good place good food ini tadi kan di perfect ya, perfect. Terus kita pilih ini nih, typography. Ini ada gambar pensil, kita klik mau digedein tuh ya. Udah sesimpel itu teman-teman ya. Kalau mau ngerubah tuh cuman kayak gitu aja udah selesai ya. Kita isi misalkan ini fontnya ukurannya 20. Nah, agak gedean kayak gini. Oke. Misalkan ini mau ganti ya. Ini kan bahasa Inggris nih. Oke, kita ganti ya. Tempat ternyaman. Kita tulis aja. Tempat ternyaman untuk kumpul bareng. Udah, misalkan kayak gini ya. Sesimpel itu untuk menggantinya ya. Mengganti teksnya bisa, teman-teman, mengganti fotonya bisa, tinggal scroll aja mau apa lagi yang diganti ya. Ini diganti ya tinggal klik aja, kita tulis ya. Ini teksnya yang kecil-kecil mau diganti, boleh ya, tinggal diklik aja ya. Fotonya mau diganti, oke, kita klik di sini, terus cari aja tadi ya. Untuk mengganti foto kita cari di sebelah kanan ini. Kalau di style nggak ada, kita masuk ke general, ada nggak nih? Nah itu ya, ada menu ganti image. Kita coba ganti, misalkan ganti jadi ini, coba ya, tuh udah ganti teman-teman ya. Jadi cuman sesimpel itu ya, nggak butuh waktu lama, nggak butuh rumit-rumit. Ini menunya juga bisa ganti tuh. Ini tadi udah saya ganti sebelumnya ya pakai rupiah. Mau edit lagi, misalkan ini Rp berapa gitu ya, Rp 78.000. Sebentar kita ketik ya, kita ketik di sini. Rp 78.000 tuh. Selesai teman-teman ya. Ngeditnya sangat-sangat mudah ya. Terus contoh lagi misalkan teks ini. Nah, ini udah bisa ganti nih teman-teman ya. Udah saya ganti juga. Teman-teman mau ganti ya tinggal diedit aja. Misalkan ganti. Udah selesai ya. Kalau sudah selesai di edit kayak gini, jangan lupa disimpan ya. Teman-teman klik tombol simpan yang di atas. Supaya apa? Supaya nanti tampilannya kalau orang visit itu udah berubah jadi halaman yang udah kita edit. Oke? Kita coba ya. Kita coba ya. Tadi halamannya belum di, ini masih yang awal yang tadi ya. Kalau kita klik about di home, ini halaman home. Tuh, dia udah berubah teman-teman ya, udah jadi bahasa Indonesia ya. Caranya gitu. Nah, cara yang sama bisa kita gunakan untuk mengedit halaman yang lain juga ya. Misalkan halaman about us, halaman menu, testimoni, kontak dan sebagainya ya. Contoh misalkan kita mau ganti, mau edit halaman yang kontak, teman-teman bisa klik kontak, terus
langsung edit laman ya, jangan edit beranda tapi edit laman. Jadi edit laman tuh kita mengedit halaman yang sedang kita buka ini. Kalau kita edit beranda nanti masuknya ke halaman home lagi kita ngeditnya. Oke, jadi contoh begini, kita edit laman. Nanti akan terbuka nih ya halaman pengeditan khusus di halaman yang ini nih, kontak us atau hubungi kami. Teman-teman bisa edit ganti sesuai dengan seperti yang di halaman sebelumnya yang saya contohkan ya. Caranya sama aja kok, tinggal di explore aja. Oke, kalau sudah jangan lupa disimpan ya. Terus kalau misalkan gini ya case-nya, teman-teman itu websitenya nggak mau terlalu banyak halaman, maunya halaman yang home saja, karena toh ini juga kita untuk websitenya masih belajar ya, masih belajar, jadi masih belum sempat ngedit semuanya, jadi cuman ngedit dikit aja yang penting mewakili apa yang aslinya restoran kita ada, misalkan gitu ya. Saya nggak mau pakai halaman about us, menu, testi, kontak dan sebagainya. Gimana caranya? Bisa teman-teman ya. Jadi kita masuknya nanti kita mengubah layout atau mengedit layout dari halaman ini atau website kita ini ya. Jadi website ini tuh sebenarnya ada beberapa poin ya. Yang tadi itu kan isinya ya. Kalau kita mau edit layoutnya, contoh ini menunya kita mau hapus supaya orang nggak kesini-sini ya. Jadi kalau misalkan halaman kontaknya belum siap, testimoninya belum ada, ya udah ini nggak usah tampilin dulu, itu bisa ya. Terus nanti tombol ini nanti mau dikaitkan ke WA itu bisa juga ya. Terus nanti di bagian bawah alamat-alamat bisa diganti juga ya. Itu bisa banget teman-teman. Jadi untuk yang bawah ini kita sebutnya footer ya. Kalau yang atas ini kita sebutnya header atau menu, itu juga bisa ya. Nah, untuk merubah ini nggak bisa menggunakan menu edit laman atau edit beranda. Kita harus masuk ke pengeditan temanya atau template-nya ya teman-teman ya. Caranya kita masuk ke halaman dashboard ya, di halaman dashboard WordPress kita. Nanti kan halaman dashboard awalnya begini kan. Nah teman-teman lalu masuk ke halaman tampilan. Di halaman tampilan nanti klik aja ya. Nanti kan ada tema yang kita pakai atau yang aktif kan ini ya, Astra ya. Terus teman-teman bisa pilih yang ini nih, sesuaikan. Bisa klik ini atau bisa klik ini nih, sesuaikan ya. Pokoknya pilih yang sesuaikan tema ya. Jadi kita klik sesuaikan. Nah nanti akan masuk ke halaman pengaturan tema atau penyesuaian temanya kita ya, atau tampilan website kita nih. Oke, di sini ada beberapa menu di samping ya, dan kalau kita arahkan ke sini beda ya. Kalau tadi di halaman pengeditan laman atau pengeditan beranda tadi, kalau kita klik teksnya kan langsung bisa kita ganti ya. Kalau ini nggak bisa teman-teman ya, tapi kita bisa mengganti yang atas nih, misalkan ini nih ya, menu-menu di atas nih. Begitu kursor kita arahkan ke sini lah langsung muncul kan ini ya, pengeditan untuk menu ya. Kalau kita klik lagi langsung aja nih muncul lagi pengeditan menunya di samping, plus ada opsi di bawah sini. Oke. Terus kalau misalkan ini kita back dulu ya, kita back dulu. Nah tadi di sini di bawah ya saya bilang kan bisa edit footernya. Nah kita scroll ke bawah tuh ya, kursor kita arahkan ke sini langsung kita bisa edit tuh ya, macam-macam tampilannya, layoutnya bisa kita ganti. Contoh ya, ini kan layoutnya ini nih pakai 4 kolom ya, 1, 2, 3, 4 nih. Kita bisa ganti nanti misalnya mau susunannya kayak gini, 4-nya tapi yang satu gede, yang 3-nya kecil. Kalau yang ini 3-nya kecil, 1-nya besar di sebelah kanan, itu bisa juga ya. Nah teman-teman nanti perhatikan ya, setiap kita klik di area yang bisa diganti, nanti akan muncul opsi di kiri dan juga di bawah sini ya. Ini saya contohkan, kalau misalkan teman-teman tadi mau mengedit menu di atas ini supaya nggak ada menunya kayak gini, gimana ya, gampang ya teman-teman ya. Kursorkan arahkan ke sini, silahkan diklik edit saja. Nanti di sini masing-masing tuh kita bisa edit juga sebenarnya teman-teman ya. Tuh ya, semuanya kita bisa edit ya, termasuk lebarnya ya. Nanti di sini juga ada strukturnya. Jadi misalkan kita pilih yang ini, nah di bawah sini ada kotak yang kita bisa atur ya. Contoh ya, ini ada site title dan logo, atau nama web dan logonya itu kita bisa ganti. Kalau teman-teman klik di sini muncul nih ya, logonya kayak gini nih, sama kan? Ini kita bisa ganti, misalkan teman-teman punya logo untuk restorannya, ya udah diupload saja, nanti dipilih di sini ya. Seperti kalau kita ngupload foto ya. Terus misalkan ini yang atas ya, ada menu ini, itu di mana letaknya? Letaknya di sini nih. Jadi set title dan logo itu adalah yang ini, menu utama itu yang di sini. Terus button ini adalah tombol nih, tombol di sini ya. Ini semuanya kita bisa edit ya. Misalkan menu utamanya kita mau hapus, di remove, bisa teman-teman, langsung hilang nanti. Nah ya, langsung hilang kan? Tapi halamannya tetap ada ya. Ini untuk button atau tombol kita bisa edit ya, klik di sini.
Nah, ini kan tautannya nggak ada. Teman-teman mau masukkan ke WA juga bisa. Misalkan WA itu kan biasanya linknya kan https titik dua garis miring 2.me terus plus 62 misalkan 818 808 888 misalkan kayak gini ya. Jadi orang begitu klik di sini nanti otomatis langsung masuk ke halaman ini, halaman apa namanya, halaman WA ya kalau di HP ya. Jadi caranya gitu teman-teman ya, kalau mau pakai link ya. Ini alamatnya begini ya. Jadi contoh kalau misalkan ini udah seperti ini, kita save ya. Oke, kita save. Terus kita lihat di tampilan websitenya di halaman muka, kita reload. Nah, udah bersih kan ya. Dan ini kalau kita klik langsung tuh kebuka halaman WA ya. Ini kalau di HP itu langsung muncul aplikasi WA-nya. Oke. Jadi seperti itu caranya teman-teman ya, untuk membuat website dengan cara yang simple, mudah, tanpa coding, cuman klik-klik-klik aja. Teman-teman hanya cukup memahami menu-menunya. Oh, kalau ini diklik tuh yang dirubah ini, kalau ini diklik nanti opsinya ini. Gitu aja teman-teman, perlu membiasakan diri dan mengeksplor aja menu-menu yang ada di WordPress beserta template-templatenya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman yang mau bikin website ya, nggak mau pakai mahal, dapat hosting murah, gratis domain, langsung aja cek link yang saya sematkan di deskripsi di video ini untuk dapetin promo dari Hostinger yang murah banget ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain ya.